Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Teguh masih terdiam menatap Tisa dengan tak nyaman saat gadis itu berbalik dan tersenyum ke arahnya dan menyapa riang. "Hai, Gu." "Hai," balas Teguh tanpa senyuman. "Ada apa, Sa?" "Nggak ada apa-apa. Gue tadi abis meeting aja sama Pak Louis di sini, terus gue tanyain elo ke Mbak Vina." Tisa menoleh dan senyum ke resepsionis yang juga teman dekat Bayu. "Terus teman lo, Mas Bayu, bilang mau manggilin." "Ya, udah. Gue tunggu di sini." "Oh." Teguh menjawab singkat. Ia tak ingin mengirimkan pesan yang salah kepada Tisa. Walau begitu, Teguh sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, ngapain Tisa meeting sama Pak Louis? Kan perusahaan orang tuanya berkecimpung di bidang kosmetik dan parfum. Dan seakan Tisa bisa membaca pikiran Teguh, gadis itu menjelaskan, "Sekarang gue bantu perusahaan kakak sepupu gue, bergerak di financial management." Ternyata Pak Louis mau pakai jasa perusahaan kakak sepupu gue itu. "Oh, dan, ya, masih sependek itu," jawaban Teguh atas penjelasan panjang lebar Tisa. Dalam hati Tisa meradang. Kenapa sih dari dulu susah banget dapat perhatian cowok satu ini? "Gue mau makan siang bareng Pak Louis. Lo mau join?" Teguh tersenyum pedih. Tisa ini polos atau bodoh sih? Siapa aku sampai Pak Louis mau makan siang bareng? Mungkin bahkan Pak Louis nggak menyadari bahwa ada pegawainya yang bernama Teguh. "Ikut aja, Gu. Kan kamu teman Tisa." "Ya, kan." Teguh berbalik dan terkejut. "Pak Louis." Teguh mengernyit lalu menoleh ke Tisa. Tampak gadis itu menyunggingkan senyum penuh makna, tersirat ia senang memenangkan ronde ini. Karena, tentu saja, Teguh tak akan mungkin menolak ajakan Pak Louis. "Oh, iya, Pak. Baik, sudah mau berangkat, Pak?" "Iya." "Kamu ikut mobil Tisa aja." "Iya. Nanti saya lanjut meeting ke SCBD." "Tisa, kamu nggak masalah, kan, antar Teguh balik ke sini?" Pak Louis tersenyum ke arah Tisa. "Beres, Pak. Kan memang saya harus ketemu Bu Gita untuk diskusi lebih lanjut." Tisa membalas senyuman Pak Louis, lalu menoleh lagi ke Teguh dengan senyuman yang masih penuh makna. Teguh tak punya pilihan selain ikut tersenyum. Bramantia menatap Rahma iba. Tampaknya Rahma memang belum sanggup menjawab pertanyaan yang ia ajukan tadi. Meskipun sebenarnya pertanyaan itu adalah reaksi dari ucapan Rahma sendiri. Bramantia maju sedikit dan sungguh ia harus menahan tangannya agar tak menggenggam tangan Rahma yang tampak sedikit bergetar. "Kalau kamu belum bisa menjawab sekarang, gak apa-apa. Aku punya waktu seharian di sini. Kita bahas hal lain aja, ya?" ajak Bramantia lembut. Rahma terpaksa mengangguk karena ia memang benar-benar tak sanggup mengucapkan permintaannya kepada Bramantia. "Mungkin belum sekarang, mungkin nanti. Soal pasokan obat-obatan kita yang tersendat, saya masih berusaha mencari di titik mana hambatannya. Karena menurut Pak Wira, harusnya semua aman." Rahma mengangguk. "Iya, Pak. Sekarang bahkan bukan hanya obat produksi perusahaannya Pak Wira yang masalah. Kita selalu nggak kebagian insulin suntik yang harganya terjangkau masyarakat, Pak. Yang ready selalu insulin suntik yang super paten dengan harga 2 kali lipat. Sehingga sekarang kita kehilangan pelanggan setia, Pak." "Waduh, kok kamu baru bilang?" Bramantia mengernyit serius. "Saya juga baru tahu kemarin, Pak." Bramantia menghela napas. "Saya harus lebih serius memantau pasokan kita. Karena ini bukan hanya terjadi di cabang Persada. Di cabang lain juga sama.
Tapi memang di persada sepertinya lebih parah kondisinya. Iya, Pak, jujur, saya jadi merasa bersalah. Saya nggak bisa kerja dengan becus ngehandle cabang persada. Hei, nggak gitu juga, Rahma. Bukan di kamu masalahnya, tapi di distribusi obatnya. Bramantia menatap Rahma dalam dengan senyuman di bibirnya. Kamu tenang aja, ya. Saya akan beresin semua. Rahma mengangguk. Kali ini ia membiarkan tatapnya dan netra Pak Bramantia saling beradu selama beberapa saat. Ia ingin menemukan keberanian di sana, keberanian untuk mengatakan apa yang sudah ia latih. Atau mungkin di sana salahnya. Seharusnya ia ungkapkan saja semua apa adanya tanpa perlu harus menggunakan skrip yang setiap katanya sudah dipilih dan dirancang sedemikian rupa. Pak. Di telinga Bramantia, suara Rahma memanggilnya barusan, walau masih menggunakan sapaan Pak, terdengar begitu lirih dan tercekat. Ya, jawab Bramantia dengan suara yang sama lirihnya. Persis ketika Rahma hendak mengungkap isi hatinya, dilihatnya Biim menghampiri dari arah belakang Bramantia. Ada Biim, Pak. Bramantia menoleh sambil mengomel dalam hati. Ia yakin Rahma akan mengatakan sesuatu yang penting barusan. Den, Neng, sebentar lagi zuhur. Setelah sholat apa mau langsung dahar? Bramantia berusaha tersenyum dan mengangguk. Iya, Biim pun pamit kembali ke dapur. Dan kemudian terdengarlah azan dari masjid tak jauh dari sana. Entah bagaimana, seperti sudah saling terhubung satu sama lain. Bibir Bramantia dan Rahma sama-sama menyunggingkan senyum. Dan kali ini Rahma kembali tidak menunduk. Ia masih saling menatap dengan Bramantia, suaminya. Aku sholat di masjid, ya. Ada yang menghangat di hati Rahma saat Bramantia pamit kepadanya. Rahma mengangguk di antara senyuman yang masih terhampar dari bibirnya. Setelah Bramantia pergi, Rahma memutuskan untuk ke kamarnya untuk sholat zuhur. Dan saat ia masuk, suasana di sana sungguh berbeda dengan sebelumnya. Seluruh dindingnya putih gading, tampak bersih dan cerah. Spray di tempat tidurnya kini tampak putih bersih dengan renda mewah menjuntai ke bawah dan pada sarung bantal dan gulingnya. Pada satu sisi meja nakasnya terdapat lampu yang tak kalah mewah dengan kristal menjuntai di sekelilingnya. Di meja nakas di sisi lain terdapat vas dengan lukisan abstrak berwarna merah sangat muda dengan latar putih dan bebungaan cantik berwarna senada. Bahkan gordennya pun diganti, senada dengan vas dan tempat tidur. Terlebih lagi, persis di dinding di atas kepala tempat tidur, ada foto pernikahan Rahma dengan Bramantia dengan bingkai yang mewah. Rahma terdiam, terpaku memandangi foto itu. Hingga ia tak menyadari Biim sudah di ambang pintu. Neng, bagus, ya, kamarnya. Semua ini Aden Bram yang siapkan. Rahma menoleh dan tersenyum. Lalu ia menatap gelang di tangannya. Apa maksud Pak Bram dengan semua kemewahan ini? Apakah Pak Bram sedang berusaha membeli hati dan ragaku dengan semua pemberiannya? Neng, panggil Biim lagi. Itu mukena sudah di lemari. Kalau Neng Rahma mau ganti baju, ada juga beberapa baju di sana. Rahma tertegun. Pak Bram juga yang siapkan. Biim mengangguk dan tersenyum. Rahma mencoba tersenyum. Rahma membuka lemari dan tampak baju yang selama ini hanya bisa Rahma tatap di departemen store atau butik mahal di mall, kini ada di lemarinya. Bersanding dengan beberapa kemeja dan piyama Bramantia. Hati Rahma tak keruan. Harusnya tadi ia ucapkan saja apa yang sudah ia persiapkan sejak semalam sehingga apa yang sekarang terhampar di hadapannya tak membuatnya ragu atau bahkan tersentuh. Pak Bram, jangan buat aku mencintaimu dulu.
Bukan begini skenario yang sejak semalam tergambar di benakku. Rahma sudah menunggu di meja makan, duduk dengan jantung yang berdegup kencang seperti kaki-kaki kuda yang berderap mengejar lawan dalam sebuah perang. Ini saatnya, pikir Rahma, tak boleh ditunda lagi. Aku harus mengatakan semua. Terdengar suara pintu depan dibuka, lalu terdengar langkah Bramantya yang semakin dekat semakin membuat ritme jantung Rahma tak keruan. Dan saat lelaki itu berdiri di hadapannya, dengan senyuman dan wajahnya yang seakan memancarkan sinar kesolehan, leher Rahma tercekat, matanya berkaca-kaca. Tangannya seakan ingin terjulur untuk mencium khidmat tangan lelaki yang sudah resmi menjadi suaminya ini, tapi belum waktunya. Bramantya mengambil kursi di seberang Rahma. Rahma berdiri dan langsung mengambilkan nasi untuk Bramantya. Segini cukup, Pak. Bramantya tersenyum dan mengangguk. Hatinya menghangat, tak menyangka Rahma akan melayaninya. Namun, mengingat betapa tadi sebelum Biim datang menghampiri, saat mereka di gazebo, Bramantya sungguh tak merasa tenang. Apa yang sebenarnya hendak Rahma bicarakan? Suasana makan siang di antara mereka begitu tenang. Bramantya seakan tak berani membuka pembicaraan karena takut Rahma akan mengutarakan apapun yang ingin ia katakan. Sementara Rahma merasa apa yang akan ia ucapkan hanya akan melenyapkan nafsu makan Bramantya. Sepasang suami istri itu akhirnya hanya saling melirik dan tersenyum jika tatap mereka beradu, lalu kembali sibuk dengan hidangan di depan mereka. Hingga akhirnya mereka selesai bersantap dan tak ada alasan lagi untuk menunda pembicaraan penting di antara mereka. Rahma, panggil Bramantya pelan. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Sejenak, Rahma sempat merasa ragu, namun hingga kapan ia harus menahan ketegangan ini? Pak, maaf, saya nggak mencintai Bapak. Meluncurlah kalimat itu dari bibirnya. Kalimat yang saat ia latih semalam terasa tegas dan menggema kuat dari seluruh ruang hatinya, namun siang ini terasa seperti sebuah dusta. Sejenak, senyuman lenyap dari bibir Bramantya. Lelaki itu menyesap air putih dari gelas di sebelah tangannya. Lalu ia kembali tersenyum. Sebuah senyuman bijak yang meluluhlantahkan perasaan Rahma dan mengubahnya menjadi rasa bersalah. Saya tahu, ucap Bramantya kemudian. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Bramantya sudah siap dengan keputusan terburuk, perceraian. Walaupun saat melihat Rahma mengenakan gelang pemberiannya dan ketika Rahma melayaninya dengan mengambilkan nasi untuknya, ia sempat menyimpan asa. Saya nggak tahu kapan akan bisa mencintai Bapak, tapi saya ingin mengajukan sebuah perjanjian. Kening Bramantya berkerut. Perjanjian. Rahma mengangguk. Yang membuat saya memutuskan untuk menikah dengan Bapak adalah ucapan mamah saya. Rahma menerawang. Kata mamah, mamah minta maaf karena tidak bisa memenuhi semua keinginan saya. Terutama karena mamah nggak bisa membiayai kuliah saya. Padahal bukan ayah dan mamah yang nggak mau tapi saya yang menolak. Ayah hanya tukang gado-gado pinggir jalan. Kalau memang harus membayar uang kuliah saya, ayah harus berjualan hingga sore. Saya nggak tega, Pak. Waktu saya kelas 12 SMK aja, demi membayar semua biaya praktek, perpisahan, hingga tetek bengek lainnya, ayah harus dagang sampai sore. Padahal, sebelum dini hari ayah harus sudah bangun untuk mempersiapkan semua bahan gado-gado dan menggiling kacang untuk bumbu. Saya sudah bertekad menabung untuk biaya kuliah. Tapi waktu ayah sakit, saya gunakan uang itu untuk tambahan ayah berobat. Setelah saya pindah ke apotek Bapak, saya berniat untuk menabung lagi tapi ternyata ayah sudah tidak bisa melihat saya dan teguh tanpa hubungan yang jelas.
Ayah meminta kami menikah. Rahma menyesap air putih di gelas di sebelah tangannya. Bramantia refleks melakukan hal yang sama. Mamah bilang, kalau saya menjadi istri Pak Bramantia, saya akan hidup enak, tinggal di rumah yang layak. Bahkan mungkin saya bisa kuliah. Mamah bisa tenang melihat anak satu-satunya hidup bahagia. Rahma tersenyum getir. Padahal, bukan itu ukuran kebahagiaan saya. Lantas apa ukuran kebahagiaan kamu? Potong Bramantia sebelum Rahma berbicara lagi. Ukuran kebahagiaan saya adalah kebahagiaan orang tua saya. Nggak bisa gitu juga, dong, Rahma. Kamu harus punya ukuran kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, protes Bramantia. Rahma menggeleng. Nggak, Pak. Ayah dan Mamah sangat baik dan sangat menyayangi saya. Sejak saya kecil, terutama ayah, tak pernah mendahulukan kepentingan mereka. Selalu saya yang didahulukan. Bukankah semua orang tua juga begitu? Desak Bramantia. Rahma menggeleng lagi. Enggak, Pak. Beberapa teman saya sering curhat tentang orang tua mereka yang egois, yang mendahulukan kepentingan mereka sendiri, kebahagiaan mereka sendiri, ketimbang anak-anak mereka. Saya juga melihat sendiri, berbeda sekali perlakuan orang tua mereka bila dibandingkan dengan ayah dan mama. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ibu Kak Teguh, contohnya. Bramantia manggut-manggut. Oke, kamu ada benarnya. Bramantia menarik napas dalam. Jadi, perjanjian apa yang kamu inginkan dari saya? Rahma pun menarik napas dalam, berusaha tenang saat menyampaikan maksudnya. Saya akan menjalankan semua kewajiban saya sebagai istri Bapak. Namun, izinkan saya kuliah. Maaf, bukan sekedar izin, tapi tolong Bapak bantu biaya kuliah saya. Jadi, tujuan kamu adalah materi. Rahma mengangguk. Iya, saya lebih baik jujur tentang ini, daripada ada omongan di kemudian hari bahwa saya perempuan matre. Bramantia tersenyum pedih. Ternyata Rahma sama saja dengan Lena, dia hanya menginginkan materi dan hidup yang enak. Memang aku salah dan bodoh karena mengharapkan Rahma punya sedikit saja perasaan cinta untukku. Tentu saja, semua rasa cintanya sudah ia berikan untuk Teguh. Teguh baru saja selesai makan bersama Tisa dan Pak Louis. Pak Louis segera pamit untuk berangkat ke meeting berikut. Tinggallah Teguh dan Tisa di depan mobil Tisa. Yuk, gue antar balik ke kantor. Teguh menggeleng. Nggak usah, gue bisa naik ojek. Lo mau kerja sama gue dan Pak Louis gagal hanya karena gue nggak anterin pegawainya balik ke kantor. Udah, jangan banyak protes, naik. Tisa masuk ke mobil. Teguh terpaksa ikut masuk. Persis saat Teguh duduk, Tisa ternyata sudah berpose untuk wifi dan memanggil Teguh. Gu. Teguh refleks menoleh. Tisa tersenyum dan mengambil gambar, lalu segera mengunggah ke medsosnya. Teman SMP dan SMA yang semoga akan menjadi rekan kerja. Begitu tulisnya di caption. Tisa menunjukkan kepada Teguh. Teguh hanya bisa menarik napas dalam karena yang terbayang adalah Rahma. Semoga Rahma tidak salah sangka soal foto itu. Rahma masih terdiam, menunggu reaksi Bramantia. Karena Bramantia masih hening, Rahma segera mengutarakan kelanjutan rangkaian kata yang ia persiapkan semalam. Tapi kalau Pak Bramantia tidak setuju, Bapak boleh menceraikan saya hari ini juga. Kita bisa urus ke pengadilan agama besok supaya bisa segera diproses. Bramantia tersenyum lagi. Ia menggeleng. Enggak. Saya nggak mau menceraikan kamu. Rahma menelan ludah. Tak menyangka Bramantia semudah itu mengucapkannya. Saya ingin kamu tetap menjadi istri saya. Kita buat perjanjian.
Tapi saya juga boleh menambahkan klausul dalam perjanjian kita. Silakan, Pak. Kamu akan saya biayai kuliah dari keuntungan cabang Persada. Jadi, bisa dibilang, kamu membiayai sendiri kuliah kamu. Jika kamu sudah lulus kuliah nanti, cabang itu akan sepenuhnya menjadi milik kamu. Kita akan urus ke notaris soal itu. Saya juga akan memindahkan kamu dan orang tua kamu ke salah satu rumah milik saya. Karena tentu saja, nggak mungkin istri dan mertua pengusaha seperti saya tinggal di rumah kamu sekarang. Maaf, bukan saya menghina rumah kamu. Ini murni keputusan bisnis. Rekan bisnis saya akan mencari celah untuk merendahkan saya. Saya nggak mau keadaan itu yang mereka gunakan. Seperti istri saya yang lain, kamu akan mendapat giliran. Nanti Najla yang akan mengatur jadwalnya. Rahma tercekat. Ia sudah menduga akan seperti ini. Ia mengangguk. Baik, Pak, saya paham kewajiban saya sebagai istri, terlebih setelah saya mendapatkan hak saya. Kewajiban yang mana? Bahwa saat saya di rumah kamu harus menyiapkan makanan saya, mengurus pakaian saya, iya. Tapi kamu nggak usah khawatir, kita akan tidur di kamar terpisah. Rahma terdiam, kaget, bingung. Rahma baru saja selesai menghubungi Pak Wira via telepon. Menurut Bu Yana, semua cabang sudah berhasil mendapatkan pasokan dari pabrik Pak Wira walau memang ada kendala awalnya. Namun hanya stok cabang Persada yang masih terhambat. Rahma sudah berjanji kepada Pak Bram akan mengurus hal ini. Ia tak akan tinggal diam. Apalagi siang nanti ia sudah janjian dengan Pak Bram untuk makan siang bareng dan sudah pasti mereka akan membahasnya. Ya, ini pertemuan pertama mereka setelah perbincangan yang berakhir membingungkan persis seminggu yang lalu. Entah akan sekikuk apa pertemuan nanti. Apakah lebih parah dari minggu lalu? Tak terasa, senyum tersungging di bibir Rahma. Setelah Pak Bram membahas tentang tidur terpisah, wajah pria itu merona. Dan tentu saja, wajah Rahma turut merona. Sebenarnya rasa panas di pipinya sudah terasa sejak ia menyatakan paham akan kewajibannya sebagai istri. Namun ucapan Pak Bram semakin memperjelas apa yang sedang mereka bahas secara implisit. Dua orang dewasa dengan status hubungan yang sudah sah namun masih merasa kikuk membahas hal itu. Rahma tak habis pikir, bagaimana dengan mereka di luar sana yang terang-terangan mengumbar kegiatan yang harusnya menjadi rahasia di dalam kamar. Apakah menuliskannya atau memerankan adegannya tidak membuat mereka risih sendiri? Entahlah, mungkin hanya Rahma yang masih terlalu kolot atau dunia yang sudah semakin tak ia pahami. Namun, baginya, kekikukan di antara dirinya dan Pak Bram justru terasa manis. Bahkan masih bisa membuatnya tersenyum hingga 7 kali 24 jam semenjak peristiwa itu terjadi. Setelah pesan dari Pak Bram masuk dan Rahma pamit kepada Uli, Rahma menunggu di depan apotek. Senyumnya refleks tersungging saat melihat mobil sang suami mendekat dan berdiri di depannya. Dari dalam mobil, Pak Bram membukakan pintu. Rahma masuk dan segera duduk. "Assalamualaikum," sapanya lirih. Bramantia menjawab tak kalah lirihnya. "Waalaikumsalam." Lalu mobil melaju. Mereka akan makan siang, lalu pergi melihat rumah yang Bramantia siapkan untuk Rahma. Rahma masih berusaha menolak ide itu, ia tak ingin pindah. Namun Bramantia kembali menegaskan, ia melakukan hal itu bukan untuk Rahma melainkan untuk dirinya sendiri. Suasana makan siang terasa lebih santai justru karena mereka membahas hal di luar diri masing-masing, yaitu pekerjaan. "Jadi, apa kata Pak Wira?" tanya Bramantia setelah Rahma cerita bahwa ia menelepon kolega mereka tersebut.
Pak Wira bilang, beliau sedang menyelidiki salah seorang pegawainya di bagian distribusi karena ada banyak kejanggalan setelah mereka kerja sama dengan sebuah apotek baru di kawasan Pejuang. Bramantia terkejut. Di Pejuang? Punya siapa katanya? Itulah, Pak, masih belum jelas. Pak Wira juga bilang, masih belum bisa memberitahukan lebih banyak dari itu. Bramantia mengangguk-angguk. Saya pernah membahas dengan Andi untuk buka cabang di dekat wilayah Pejuang tapi dia selalu menolak ide itu. Ternyata sekarang ada yang buka apotek di sana. Rahma terdiam dan agak terkejut mendengar apa yang baru saja Pak Bram katakan. Ia teringat ucapan Pak Wira lainnya yang diminta untuk tidak disampaikan kepada Pak Bram dulu karena Pak Wira masih menyelidiki lebih lanjut. Saya rasa ada keterlibatan orang dalam di jaringan apotek Pak Bram, tapi saya belum berani memastikan. Siapa, Pak? Tanya Rahma. Dengan ragu-ragu, Pak Wira menjawab, Andi. Tapi semoga saya salah. Dia kepercayaan Pak Bram di cabang mulia, kan? Dan Rahma juga teringat bahwa Andi pernah berucap, lihat aja entar, Ma. Kalau gue udah punya modal, gue akan buka apotek sendiri, gue bikin cabang yang lebih banyak dari Pak Bram. Hehehe, Pak Bram bakalan kalah sama gue. Kecurigaan Rahma semakin tajam. Namun ia akan menuruti permintaan Pak Wira, ia akan menunggu hingga penyelidikan selesai. Tisa celingukan di lobi kantor Teguh. Menunggu pria itu muncul dari ruangannya. Ia ingin mengajak Teguh makan siang lagi. Namun kali ini hanya berdua. Pak Louis tidak boleh ikut. Sambil menunggu, Rahma membuka ponselnya, mengecek medsosnya. Fotonya dengan Teguh di-like dan dikomen oleh banyak teman SMP dan SMA mereka. Kecuali satu orang, padahal justru tujuannya hanyalah satu orang itu, Rahma. Mungkin Rahma sudah melihat namun tidak bereaksi. Tapi medsos Rahma juga sepi semenjak insiden pernikahannya dengan pria yang sudah beristri dua sekitar 2 minggu silam. Mungkin Rahma ingin menarik diri dari keriuhan medsos, pikir Tisa. Tisa sekali lagi melirik ke arah ruangan Teguh. Sepi. Ia sudah memastikan ke resepsionis, Teguh hari ini masuk kerja dan tidak tugas luar. Tapi kemana dia? Yang muncul justru adalah Bayu. Tisa yang mengenalinya segera menghampiri. Mas, temannya Teguh, iya. Bayu tersenyum. Iya, mau ketemu Teguh lagi. Tisa mengangguk. Teguh kalau hari Kamis gini ada di musola sepanjang waktu istirahat. Soalnya dia lumayan sering puasa Senin Kamis. Oh, Tisa terperangah. Di mana musolanya? Bayu menunjukkan. Tisa melangkah ke sana dengan hati yang dipenuhi rasa kagum. Teringat saat pertama kali ia melihat Teguh 10 tahun silam adalah di depan musola sekolah mereka. Teguh dengan wajah alim dan cerdasnya membuat Tisa tak pernah bisa sekejap pun melupakannya. Di depan musola, Tisa berdiri memandangi Teguh yang sedang mengaji di salah satu sudut. Bacaannya sungguh bagus. Mata Tisa berkaca-kaca. Dulu ia pernah bisa mengaji, tapi entah sekarang. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia membaca ayat suci Al-Quran. Dan sialnya, ia teringat betapa Rahma juga pandai mengaji. Apakah ia bisa menggantikan posisi Rahma di hati Teguh? Sukma Tisa menggalau. Ia batal menemui Teguh. Toh mereka tidak bisa makan siang bareng juga. Untuk apa ia berdiri di depan musola dan memandangi apa yang sepertinya tak pantas untuk menjadi miliknya? Tisa hendak berbalik pergi saat sang resepsionis muncul. Mbak Tisa, temannya Mas Teguh, kan? Mau sholat? Ya. Bawa mukena? Enggak. Kalau enggak, ada tuh di sana. Aku juga mau sholat bareng, yuk. Tisa tak dapat menolak,
ia mengangguk dan tersenyum. Dan saat ia hendak masuk ke musola tersebut, ia mendapati Teguh sedang menatap ke arahnya, tampak heran. Tisa berusaha menyunggingkan senyuman selebar mungkin, walau hatinya tak keruan. Rahma melangkah memasuki sebuah rumah yang mungkin 10 kali lebih luas dari rumah mungil ayahnya. Berapa harga rumah sebesar ini? Kamu suka? Rahma terdiam, hanya bisa menganga dengan senyuman yang tanggung, tertahan. Siapa yang gak suka rumah seindah ini? Ya, bukan hanya besar, tapi juga indah. Semua catnya berwarna putih, bersih. Bentuknya seperti rumah yang biasa Rahma lihat di film dan televisi. Dengan pilar besar, dinding yang kokoh, dan detil ornamen yang anggun. Seakan tidak nyata, seakan hanya rumah impian. Rumah untuk seorang putri raja. Sementara ia hanya putri seorang tukang gado-gadi tepi jalan. Kok diam aja? Tanya Bramantia lagi. Apa nggak terlalu besar? Ya, Pak. Tanya Rahma. Bramantia menggeleng. Enggak, justru saya agak nggak enak hati sama kamu, karena ini rumah terkecil yang saya punya. Kapan-kapan saya kasih tahu kamu alasan kenapa saya pilih rumah ini untuk kamu. Sekarang ini kamu nggak perlu tahu dulu. Gimana bersihinnya? Ya, rumah sebesar ini. Rahma melangkah ke tengah ruangan yang masih kosong itu. Bramantia terkekeh. Nanti saya siapkan asisten rumah tangga buat kamu. Rahma berbalik dan tatapannya beradu dengan Bramantia. Belakangan, sering sekali tatapan mereka beradu. Dan tahu apa yang Rahma rasakan dalam hati? Rindu. Ya, bahkan saat mereka bersama, Rahma merasa rindu kepada sosok di hadapannya. Apakah aku telah jatuh cinta? Karena apa? Karena gelang ini. Rahma menatap gelang di tangannya. Karena rumah megah ini. Rahma memandangi sekeliling rumah. Diam-diam Rahma beristighfar. Hatinya menciut takut, jangan-jangan aku sudah menjadi stereotip istri ketiga yang materialistis. Lamunan Rahma terusik oleh panggilan Bramantia. Rahma, Rahma, kamu melamun. Rahma tersenyum kikuk. Tadi aku bilang, besok kamu ke toko mebel punya sahabatku di Jalan Pemuda. Ajak ayah dan mamah kamu. Kalian pilih apa aja yang diperlukan untuk rumah ini. Oke. Di hadapan Bramantia, Rahma hanya bisa mengangguk. Karena sejujurnya ia sedang melawan entah rasa apalagi yang muncul di hatinya sehingga ia harus menahan agar air matanya tidak terjatuh. Mungkin karena ia tak pernah dimanjakan seperti ini dengan materi. Rahma segera menjelaskan, Pak, apakah semua ini nggak berlebihan? Saya mungkin memang sempat bilang minggu lalu di rumah Bogor bahwa saya menginginkan materi. Tapi yang saya inginkan hanyalah sejauh saya bisa kuliah. Bukan kemewahan seperti ini. Saya takut kewajiban sebagai istri yang harus saya jalankan tidak seimbang dengan apa yang Bapak berikan. Bramantia mendekat, berdiri di depan Rahma dengan jarak tak lebih dari 20 cm. Kamu tenang aja. Seperti ucapan saya minggu lalu, saya nggak akan menuntut apapun dari kamu, terlebih kewajiban istri yang satu itu. Paling tidak, hingga kamu lulus kuliah. Toh kamu kuliah itu kasarnya dari biaya kamu sendiri, dari kerja keras kamu menjalankan cabang persada dengan baik. Setelah kuliah, semua terserah kamu. Mengenai rumah ini ketiga kalinya saya bilang, ini demi saya sendiri, demi bisnis saya. Semua orang harus tahu bahwa saya memperlakukan istri-istri saya dengan baik. Saya tidak mau ada rumor tak penting yang berkembang di luaran yang kemudian menjatuhkan usaha saya. Paham? Rahma tak berani menatap Bramantia, ia hanya mengangguk sambil menunduk. Tapi saya ada satu permintaan.
Mungkin bisa kamu anggap sebagai timbal balik atau balasan dari fasilitas rumah dan isinya yang saya sediakan untuk kamu. Jantung Rahma berdegup kencang. Mau apa Pak Bram? Rahma refleks mundur. Semoga bukan sentuhan fisik. Aku belum siap. Apalagi tadi Pak Bram bilang, dia nggak akan menuntut apapun dari aku. Tapi kenapa? Bramantia mendapati Rahma tampak gugup. Apalagi Rahma terus tertunduk. Bramantia tak tahan lagi. Tatap mata saya. Suara Bramantia terdengar berat. Rahma terpaksa mengangkat wajahnya, menatap pria yang pernah terlarang baginya namun kini telah menjadi suaminya. Setelah tatapan mereka bertemu, Bramantia mengungkapkan permintaannya. Panggil saya Mas. Itu permintaan saya. Bramantia tersenyum. Saya lelah mendengar kamu manggil saya Bapak. Serasa saya seumur dengan ayah kamu setiap kali kamu panggil saya Bapak. Tak terasa bibir Rahma terangkat ke atas, tersenyum dengan candaan suaminya barusan. Lalu dengan hati-hati, ia mengucapkannya. Baik, Mas. Bramantia menghela napas lega. Sejujurnya, ia sangat ingin memeluk tubuh mungil di hadapannya karena rasa sayang yang semakin bersemi di hatinya. Tapi ia lelaki yang selalu berusaha menepati janji. Ia takkan menyentuh Rahma kecuali memang Rahma yang memintanya. Saat mereka hendak keluar rumah setelah cukup melihat-lihat, tiba-tiba langkah Bramantia terhenti. Ia ingin mengingatkan. Nanti kamu buat seakan kita sekamar, ya, agar orang tua kamu tidak canggung. Tapi kamu siapkan ruang kerja buat aku, taruh tempat tidur di sana. Jadi kalau orang tua kamu sudah tidur, aku akan pindah ke ruang kerjaku. Bikin connecting door aja, supaya nggak mencurigakan. Dua kamar itu kan bersebelahan. Bramantia menunjuk ke arah kamar-kamar yang ia maksud. Rahma mengangguk. Iya, Mas. Bramantia tersenyum. Hampir saja tangannya refleks menggandeng tangan Rahma. Untung saja ia segera tersadar dan mengurungkannya. Mereka melangkah ke mobil dan seperti sebelum-sebelumnya, Bramantia membukakan pintu untuk Rahma. Namun, belum sempat Bramantia menutup pintu itu kembali, tiba-tiba ada telepon masuk dari Ica di ponsel Bramantia. Dari Ica, nggak biasanya dia menelepon, selama ini paling ia hanya chat. Bramantia buru-buru menerima panggilan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, cepet pulang, Bunda pingsan. Bramantia terkejut. Innalillahi. Iya, ayah pulang sekarang. Kenapa, Pak? Rahma segera mengoreksi, maksud saya. Mas, ada apa? Najla pingsan. Ya Allah. Teguh memandang Tisa dengan tatapan masih tak percaya. Untuk apa perempuan sepintar, sekaya, dan secantik Tisa begitu ingin dekat dengannya? Sebelum Teguh pergi dengan Tisa untuk makan siang bersama, Bayu berbisik, "Guh, udah, lo pepet aja. Mau cari di mana lagi lo perempuan kayak dia?" Bayu benar, tapi masalahnya, Teguh tidak merasa sedang mencari perempuan manapun. Ia sudah memantapkan hati untuk menunggu Rahma. Bayu sempat menggodanya, "Jadi, lo bakal bilang ke Rahma, kutunggu jandamu, gitu, Guh?" Teguh mengangguk mantap, yang tentunya diiringi gelak tawa Bayu. "Gak apa-apa, Bey, ketawain aja gue. Sekalipun seluruh dunia ngatain gue goblok, bodoh, tolol, apapun itu, gue hanya akan tetap memilih Rahma. Sekalipun beribu perempuan ngejar-ngejar gue, yang gue tunggu hanya Rahma. Guh, nanti malam pulang kerja nonton, yuk." Tiba-tiba Tisa memecah kesunyian di antara mereka, membuyarkan lamunan Teguh. Teguh tersenyum. "Kayaknya gue malam ini lembur, Sa. Besok, nggak bisa. Lusa, nggak bisa.
Oke, gue paham. Lalu Tisa diam dan melanjutkan makan. Teguh memandangi perempuan berdagu belah di hadapannya. Ia pikir Tisa akan marah, lalu pergi, urusan kelar. Tapi ternyata dengan santainya Tisa malah tetap di sana. Teguh diam-diam tersenyum. Mungkin gue harus meniru kegigihan Tisa. Tapi Tisa nggak bisa mendapatkan gue karena gue cintanya sama Rahma. Sementara gue, apakah gue bisa kembali merebut cinta Rahma? Rahma belum pindah ke lain hati, kan? Belum jatuh cinta sama Pak Bram, kan? Tiba-tiba kekhawatiran Teguh kembali mendera. Bramantia dan Rahma tiba di rumah Najla. Mereka buru-buru masuk, terutama Bramantia. Ia tampak khawatir. Rahma dapat melihat betapa Bramantia begitu panik, sehingga ia bisa menakar sebesar apa cinta Bramantia kepada Najla. Dalam hati, Rahma merasakan sedikit kecemburuan karena ia tahu Bramantia menikah dengannya hanya demi menolongnya dan arena keinginan Najla. Dan saat Rahma tiba di kamar Najla, ia disambut tatapan tajam istri kedua suaminya. Namun tatapan tajam itu segera berubah seiring dengan senyuman yang tiba-tiba tersungging di bibir perempuan yang pernah melabrak Rahma. Alhamdulillah, untung Mas Bram cepat datang. Entah mengapa, Rahma dapat merasakan kepura-puran pada nada suara Lena. Najla, kamu kenapa? Bramantia tak memedulikan Lena, ia segera duduk di dekat Najla yang tampak pucat. Tapi bukannya menjawab, Najla malah menoleh ke Rahma yang berdiri tak jauh dari ambang pintu, seakan ragu untuk masuk. Sini, Rahma. Lena kesal mendengar Najla malah memanggil Rahma. Ia pura-pura menjadi istri kedua yang legowo dan mundur selangkah, seakan mempersilakan Rahma mendekat. Namun Rahma tahu posisinya. Rahma bergeming di tempatnya. Saya di sini aja. Kita ke dokter, ya. Ajak Bramantia kepada Najla, tak memedulikan semua. Najla menggeleng. Aku gak apa-apa, Mas. Aku hanya sarapan terlalu sedikit dan terlambat makan siang. Najla berusaha bangkit tapi ditahan Bramantia. Kamu mau kemana? Ada tamu? Aku mau jadi nyonya rumah yang baik. Kamu sakit. Najla menggeleng. Melihat kalian, aku langsung sembuh. Najla melirik ke Bramantia dan Rahma. Lena sadar, ia tak disertakan dalam kata ganti kalian yang Najla sebutkan. Tapi jangan harap ia akan menyingkir. Tidak akan, hingga semua tujuannya tercapai. Najla masih memaksakan bangkit. Dengan telaten, Bramantia membimbingnya. Rahma dan Lena memerhatikan dengan perasaan masing-masing yang sama-sama terusik namun dengan sudut pandang yang berbeda. Lena dengan kebenciannya dan kecemburuannya yang membabi buta. Rahma dengan rasa bersalahnya kepada Najla yang semestinya memiliki Bramantia seutuhnya dan dengan entah perasaan apa yang merupakan akibat dari benih yang bersemayam di hatinya untuk Bramantia, mungkin rasa cemburu. Dan siang menjelang sore di rumah Najla itu pun menjadi saksi bisu gemuruh di hati Bramantia dan ketiga istrinya. Rasa cinta, rasa suka, rasa cemburu, rasa benci, rasa bersalah, semua bergelut berusaha saling mengalahkan namun tak ada satupun yang memenangkan pertarungan. Bersambung.